Jumpa lagi Scan bersama Bung Firdaus Ilyas. Iya, berjumpa lagi kita Bu Meldi. Tetap semangat ini. Politik Bung Firdaus adalah seni-seni kemungkinan dan ketidakmungkinan. Nah, hari ini kita bicara tentang kemungkinan paling besar. Seandainya Prabowo terpilih jadi presiden nih Bung Firdaus. Apa yang hal terburuk harus dilakukan oleh anak-anak bangsa ya? Tentunya kalau Prabowo terpilih yang paling eh, menjadi cara pikir kita atau saya pribadi adalah memperbaiki dari dalam. Bung Firdaus, tentunya kita punya Prabowo yang seorang intelektual walaupun dia tentara gitu ya. Artinya berpikir rasional akan gampang sekali dimakan oleh Prabowo dengan memperbaiki dari dalam dengan banyak figur-figur teknokrasi dan figur-figur pemimpin-pemimpin sosial dan orang-orang civil society yang bisa penetrasi ke dalam dan bisa memperbaiki eh, sebuah presidensial tim dari Prabowo dan diperbaiki dari dalam Bung Firdaus. Ini adalah kemungkinan-kemungkinan yang terjadi yang akan kita hadapi berapa bulan ke depan, Bung Firdaus. Iya, Bu Meldi, ini menarik juga nih. Kita agak coba lompat ke depan, 3-4 bulan ke depan, begitu. Atau bahkan kita sudah berandai-andai pada bulan Oktober 2024, Bu Meldi. Artinya, kita sudah mendapatkan seorang presiden dan wakil presiden terpilih. Nah, kalau kita lihat dari konstelasi yang ada dari 3 pasangan, baik Amin, kemudian Ganjar Mahfud, ataupun juga Prabowo Gibran, memang sampai saat ini yang diunggulkan, ya termasuk dalam hasil survei-survei terakhir itu masih dipimpin oleh Prabowo Gibran. Gitu. Artinya kemungkinan seorang Prabowo Gibran terpilih sebagai presiden dan wakil presiden cukup tinggi. Nah pertanyaannya, kalau memang nanti terpilih, apa yang dilakukan, apa yang kita rasakan? Ya saya pikir pertama tentu untuk memastikan itu dulu gitu ya, bagaimana juga publik menilai apakah tawaran-tawaran dari seorang Prabowo Gibran itu bisa diterima atau tidak gitu. Kemudian yang kedua, kalaupun itu juga memang bisa diterima oleh publik begitu ya, maka memang ada beberapa catatan-catatan penting gitu ya untuk pasangan Prabowo Gibran gitu ya dalam rangka menjalankan roda pemerintahannya gitu. Nah, saya melihat apakah juga ada kemungkinan-kemungkinan publik untuk berpartisipasi atau memberikan kontribusi positif buat pasangan ini gitu ya. Buat kita gitu ya, kita merasakan gerakan 97-98 gitu ya. Walaupun pada satu sisi misalnya kita ya gitu ya, kita melihat ada semacam hal-hal yang belum terjawab, hal-hal yang belum mengenakan kita begitu ya. Tapi sebagai bagian dari masyarakat yang menghargai demokrasi gitu ya, bisa saja begitu artinya. Oke lah, kalau memang dia terpilih sebagai pasangan presiden dan wakil presiden gitu. Maka hal pertama yang harus dilakukan menurut saya ya bagaimana nanti pasangan Prabowo Gibran ini membuka sebesar-besarnya gitu ya peluang atau pintu kepada publik untuk memberikan masukan-masukan catatan-catatan gitu ya, untuk pemerintahannya begitu. Karena satu hal yang selama ini juga masih menjadi pertanyaan publik adalah apakah seorang Prabowo terutama gitu, dia bisa memerintah secara demokratis atau tidak, terutama berangkat dari latar belakangnya Bu Meldi gitu. Jangan-jangan kita menemukan juga pemerintahan yang lebih keras gitu ya. Pak Jokowi saja yang berasal dari sipil gitu ya, dari yang apa orang biasa jadi presiden, tapi di ujung-ujungnya kita merasakan cukup keras juga hadapan-hadapan yang kita temukan ketika kita melakukan sesuatu yang berbeda atau melakukan kritikan. Nah, apalagi kalau latar belakangnya berangkat dari militer gitu yang memiliki pengetahuan atau kemampuan di dalam bagaimana menggunakan kekuasaan sebagai bagian dari melaksanakan pekerjaan Bu Meldi begitu. Jadi catatan pertamanya apakah mungkin gitu ya pintu apa nama catatan kritik, pintu masukan itu terbuka untuk publik atau tidak begitu. Kemudian yang kedua, kalau pertanyaan saya lagi, kalau seandainya Prabowo Gibran terpilih gitu ya, apakah juga janji-janjinya atau pekerjaan-pekerjaan yang selama ini disampaikan dalam program misi visi atau apa kampanye-kampanyenya begitu ya, itu juga bisa dikerjakan dengan mulus atau tidak begitu. Dan yang terakhir juga mungkin pertanyaannya, kalau Prabowo Gibran terpilih sebagai presiden dan wakil presiden untuk pemilu 2024, bagaimana nanti peran seorang Joko Widodo gitu? Apakah Pak Joko Widodo akan masih memiliki peran sentral atau memiliki suatu apa ya kontribusi sebagai seorang maker gitu ya? Atau jangan-jangan misalnya ya selesai artinya kontribusinya. Jadi sebenarnya dampak dari kemungkinan-kemungkinan ini menarik untuk dilihat lebih lanjut, terutama dalam kepentingan publik gitu. Ya, sebenarnya kalau kita lihat pintu-pintu dari pintu kekuasaannya Prabowo Bung Firdaus, pertama ada pintu dari teman-teman sosialis ya, teman-teman sosialis Demokrat. Dia punya pintu itu, artinya
teman-teman yang punya idealisme tapi alirannya sosialis demokrat bisa diajak bicara. Yang kedua, pintu militer yang reformis, ya, pintu-pintu militer reformis juga Prabowo akan bisa ajak bicara karena Pak Prabowo bukan tipe militer yang otoriter gitu tipenya, bukan seperti banyak tokoh-tokoh militer di dunia ketiga yang otoriter gitu. Dan ketiga, Prabowo juga orang yang bisa diajak diskusi secara rasional gitu ya. Dan ini juga akan memberikan efek-efek terbuka bagi kepemimpinannya. Kemudian kalau kita bicara Gibran dengan gaya, dengan imajinasi kita gitu ya, ketika Gibran melakukan penebusan dosa dia selama ini, tentunya dia juga membuka ruang, Bung Firdaus. Dia melakukan laundry untuk dirinya supaya dia kelihatan kinclong nih, Bung Firdaus. Dia seakan-akan demokratis misalnya ya. Ini juga akan memberikan kebaruan-kebaruan dalam pemerintahan gitu. Jadi orang yang merasa kotor, kemudian dia mencoba umroh gitu ya, dan hijrah. Nah ini akan memberikan warna-warna baru dalam pemerintahan Prabowo Gibran, Bung Firdaus. Iya, betul. Jadi kalau kita lihat dalam konteks apakah Pak Prabowo masih seperti orang yang dulu ditakutkan publik atau orang yang punya pengalaman, terutama dalam konteks vis-a-vis dengan kekuasaan pada tahun 90-an, Bu Meli. Banyak orang atau sebagian orang sudah mengatakan terjadi perubahan besar pada diri Prabowo. Prabowo lebih arif. Pak Jokowi mengatakan Prabowo sudah berbeda dibandingkan yang dulu misalnya. Dia tidak lagi hobi melempar-lempar sesuatu gitu ya. Jadi kalau dalam salah satu anekdotnya begitu ya. Jadi dan saya pikir bisa jadi seperti itu. Ada perubahan besar. Bahkan kalau kita lihat dalam beberapa kali statement atau pidatonya, dia mengatakan bahwa yang kedepankan sekarang adalah bagaimana bekerja bersama-sama bersatu tanpa ada gontok-gontokan atau ada faksi-faksi atau friksi di dalam masyarakat. Saya pikir itu salah satu nilai positifnya begitu ya. Di dalam sebuah, iya artinya begini, terlepas kita suka tidak suka dengan seorang Prabowo begitu ya, kalaupun nanti dia terpilih, kita bisa melihat, oh itu sebagai salah satu opportunity bahwa ruang publik itu masih ada, Bung Meldi. Dia tidak seseram yang, ya artinya kita itu sebagai sebuah asumsi begitu ya. Nah yang kedua juga kalau kita lihat, saya bukan mengatakan apa ya, salah satu yang banyak dipertanyakan publik adalah faktor dari sisi kesehatan, Bung Meldi ya, bukan bermaksud apa-apa ya, gitu ya. Tapi melihat bagaimana nanti mobilitas, karena sangat berbeda sekali ya dibandingkan 10 tahun yang lalu begitu ya. Artinya kesehatan itu juga umur tidak bisa dibohongi begitu. Nah, seberapa gesit seorang Prabowo dalam nanti kalaupun dia terpilih dia bisa merealisasikan banyak sekali cita-citanya yang kalau kita lihat itu membutuhkan energi dan figur yang lincah begitu loh Bung Meli begitu ya. Nah, apakah ini juga bisa di-cover oleh seorang Gibran begitu? Yang notabene tanpa pengalaman yang cukup kuat dalam sisi birokrasi ataupun juga hal-hal yang lebih strategis begitu. Atau memang itu nanti memang akan menemukan, artinya publik akan melihat kombinasi seorang Prabowo dan Gibran itu akan bisa saling mengisi dan memberikan nuansa baru untuk pemerintahan Indonesia. Ya kita tidak tahu begitu, tapi bisa saja begitu ya. Itu ini semacam menemukan antara kutub positif dan negatif begitu ya. Dia menemukan sisi paling baiknya, Bung Meldi. Ya saya pikir ini salah satu salah satu harapan publik kalau memang pasangan ini akan terpilih. Walaupun sekali lagi gitu ya, kita masih punya opsi-opsi, kita masih punya pilihan-pilihan, tawaran-tawaran program dari kandidat yang lain yang menurut kita, yang kita bisa ukur itu bisa memberikan apa ya nilai lebih atau opportunity yang lebih baik untuk masyarakat Indonesia, Bu. Ya, tentunya kita terpilihnya semua kandidat-kandidat lain di pemilihan presiden saat ini sangat-sangat diharapkan jurdil ya, Bung Firdaus, jujur, adil ya, terbuka dan rahasia. Ini menjadi sebuah yang harus dilalui oleh semua kandidat ya. Kalau ini tidak dilalui, dia akan menjadi cacat politik, menjadi sebuah presiden yang cacat karena keterpilihannya tidak berjalan dengan baik. Tentunya kita mengambil sisi lain gitu ya tentang terpilihan ini, dan hari ini memang kita mencoba melihat kalau Prabowo terpilih bagaimana kita ya, apakah kita akan rusak serusak-rusaknya? Tentunya kita berada tidak begitu gitu ya. Ini imajinasi kita masih bisa menolong bahwa ini akan baik-baik saja. Tentunya perlu upaya lebih ya, masyarakat sipil upaya lebih untuk terus meyakinkan bahwa demokrasi ini berjalan dengan sebaik-baiknya walaupun presidennya Prabowo, karena check and balance harus tetap berjalan di republik ini. Kemudian lembaga-lembaga tinggi dan tertinggi negara
juga melakukan fungsi-fungsinya dengan baik. Dengan demikian, maka Republik ini akan selamat, Bung Firdaus. Iya, betul Bu Medi. Siapapun nanti yang terpilih, siapapun yang akan dipilih oleh masyarakat sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia 2024 nanti, kita serahkan kepada publik. Tetapi sebelum sampai ke sana, kita juga menyarankan, meminta bahwa proses pemilu yang jujur dan adil, kesempatan yang sama bagi semua orang, termasuk ancaman atau keraguan-raguan terhadap netralitas aparat penegak hukum, aparat negara atau institusi negara atau penyelenggara pemilu, itu harus dijawab dulu. Jadi pertamanya, bagaimana membuat pemilu ini benar-benar menjadi ajang yang benar fair untuk semua, ajang pemilu yang benar-benar adil untuk semua. Itu yang kita pastikan begitu. Yang kedua, tentu kita akan melihat kira-kira program-program mana yang paling realistis, yang paling bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang hadir di publik, Bu Meldi. Artinya kita mau tidak mau juga meminta pasangan kandidat, termasuk juga tim suksesnya, termasuk juga publik, untuk mencari tahu kira-kira pasangan mana yang bisa memberikan tawaran-tawaran program yang paling ciamik untuk publik, Bu Meldi. Tidak hanya dari sisi narasinya, tapi juga dari sisi realisasinya, kemungkinan terwujudnya dan segala macam begitu. Dan terakhir memang kalau kita lihat gitu ya, kita berharap agar pasangan yang terpilih benar-benar memiliki legitimasi moral yang tertinggi, Bu Meldi, berangkat dari etik, berangkat dari aturan yang benar-benar dijaga bersama-sama. Karena kalau tanpa legitimasi moral, tanpa etik, tanpa nilai-nilai dasar demokrasi gitu ya, maka otorisasi Anda sebagai pemimpin itu diragukan. Anda sudah kehilangan satu dasar utama sebagai seorang pemimpin, Bu Meldi. Jadi itu yang menjadi tantangan untuk pemilu ke depan, dan siapapun nanti yang terpilih, ya selama prosesnya baik, benar, jujur gitu ya, berdasarkan pilihan-pilihan rasional, kita akan dukung bersama-sama sebagai warga yang taat hukum, Bu Meldi. Ya, terima kasih Bung Firdaus. Sama-sama Bu Meldi, terima kasih, tetap semangat. Salam Indonesia bersih. Salam Indonesia bersih.